Masuk sini. Tengok dulu mama anaknya. Masuk sini. Dah. Dadah. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan vlog Yesi Mardiani. Hai semua teman-teman onlineku, apa kabar? Kalian semua sehat-sehat saja kan? Terima kasih udah mampir di channel aku. Dan terima kasih juga yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar aku tambah semangat bikin videonya. Nah ini video waktu di Zira dia makan pizza. Kebetulan Kak Zahwa dia lagi kepengen banget pizza. Ini nggak tiap hari, nggak tiap bulan juga ya Mams ya. Ini hanya beberapa kali bulan. Udah lama banget dia nggak makan pizza. Dia terus kepengen. Ya nggak apa-apa kalau sesekali ya Mams. Nah dia karena Kak Zahwa kepengen banget makan pizza. Jadi tadi itu sore kita order pizza. Nggak taunya tuh Desi Raya juga semangat tuh makan pizzanya. Nah kali ini Mams aku mau mengajak Mams semua untuk bicara tentang anggaran keuangan rumah tangga. Nah, anggaran keuangan rumah tangga ini suatu hal yang sensitif sekali kalau kita tidak pandai-pandai dalam mengatur keuangan itu ya, Mams. Karena keuangan itu hanya berupa angka. Uang yang tertulis itu hanya berupa angka dan bagaimana cara kita untuk mengelolanya hanya kita yang tahu bagaimana kebutuhan dan kepentingan kita setiap anggaran rumah tangga itu ya, Mams. Nah, misalnya aja nih belum tentu keuangan kita sama dengan orang lain. Misalnya gaji si A dengan si B sama, tetapi kebutuhannya akan sama. Itu benar-benar jelas berbeda, Mams. Tapi yang terpenting di sini kita fokus bagaimana cara kita mengatur dan menganggarkan keuangan itu agar cukup minimal setiap bulan untuk sampai gajian bulan depan. Nah, di sini aku bakal ngajak Mams semua untuk mengatur anggaran rumah tangga agar kita itu bisa mempos-poskan atau itu menyisi-nyisikan keuangan itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan kita tidak merasa kekurangan sampai akhir bulan. Minimal cukup aja Mams, cukup aja kita bisa mengatur keuangan itu sampai akhir bulan. Jangan sampai nanti 1 minggu gajian uang cuma numpan lewat, hanya tinggal beberapa helai itu yang si merah-merah itu atau yang si biru-biru itu, kemudian uangnya habis, atau seminggu 2 minggu uangnya habis, sementara kebutuhan rumah tangga yang harus kita bayar, kewajiban yang harus kita bayar itu ternyata masih banyak. Nah di situ pentingnya kita sebagai ibu rumah tangga pintar atau bisa dalam mengelola keuangan rumah tangga agar kita tidak keteteran sampai gajian bulan depan. Minimal cukup aja ya Mams. Kita nggak usah neko-neko deh ngomongnya nabung atau berlebih, enggak. Yang penting gini, di sini kita bicara bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita itu dari bulan ke bulan. Nah, di sini aku mengambil estimasinya itu dengan gaji 3 juta. Dengan gaji UMR aja ya Mams. Nah, ini dengan gaji 3 juta ini bagaimana sih kita mengolah keuangan kita supaya cukup. Di sini aku membuat pendapatan 3 juta dengan kewajiban di antara lain yaitu membayar rumah. Nah, membayar rumah di sini aku ambil 950. Lah, kok kebesaran. Nah, kenapa aku mengambilnya di sini anggarannya 950? Kita ambil berpatokan pada biaya pembayaran iuran cicilan KPR ya, Mam. Minimal standarnya itu KPR pembayarannya setiap bulan itu 950. Bagi yang ngontrak itu mungkin di bawah itu ya Mams ya. Tetapi kalau yang udah ngambil KPR standarnya di angka 950 ke atas sedikit. Kemudian listrik di sini kita memakai token kurang lebih 200.000. Terus untuk bayar lain-lain itu 300.000. Nah, lain-lain ini untuk apa? Misalnya untuk yang ada anaknya sekolah swasta, bayar uang sekolah, bayar uang ngaji, atau bagi ibu-ibu yang ikut arisan atau bayar cicilan panci. Nah, ini uang cicilan ini bisa kita bagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing nanti ya Mams. Kemudian kita lanjut pada kebutuhan. Nah, ini adalah yang aku maksud kebutuhan adalah kebutuhan pokok nih Mam. Ini yang paling penting nih untuk penyambung hidup lah istilahnya dari bulan ke bulan ya Mams. Di sini
Beras aku anggarkan 200.000. Nah, 200.000 ini standar untuk misalnya punya anak 2 atau sampai 4 anak ya, Mam. Terus belanja bulanan. Belanja bulanan itu ini diantaranya untuk beli minyak goreng, untuk beli sabun cuci, beli sabun mandi, sampo, dan lain-lain. Ini kurang lebih 150 ini aku rasa cukup banget, Mams, dengan 150.000. Kemudian gas. Nah, gas jangan lupa ya, Mam, karena kita sering teledor menganggap gas itu bukan hal yang penting untuk kita anggarkan. Tetapi di akhir bulan kalau kita udah nggak megang duit lagi untuk gas itu sangat terasa untuk kita untuk membelinya itu terlalu berat, Mam, karena kita nggak mempunyai anggaran. Kemudian bensin paling juga berguna untuk itu mobilitas kita atau transport kita sehari-hari. Bensin di sini aku anggarkan 100.000. Kemudian pulsa internet. Nah, pulsa internet pasti ya, Mam, semuanya kita sekarang pasti menggunakan internet 100.000. Kemudian untuk jajan anak di sini aku anggarkan 150.000. Kemudian belanja mingguan aku anggarkan 600.000. Per minggunya itu aku bikin 150 dan 1 bulan itu karena ada 4 minggu. Nah, total di sini untuk kebutuhan itu ada sekitar 1.350.000. Ini untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun ini sepele, tapi ini menyangkut untuk kehidupan kita, kelangsungan hidup kita ke depannya selama 1 bulan. Dan jangan dianggap sepele, kita harus tetap memenuhi ini. Walaupun hanya garam 1 ya, Mam, kalau kita belanja bulanan harus kita cukupi. Kemudian total pengeluarannya antara kewajiban dengan kebutuhan itu, kewajiban 1.450.000 ditambah dengan kebutuhan 1.350.000. Nah, di sini totalnya adalah 2.800.000 rupiah. Dari pendapatan 3 juta tadi, kita kurang 2.800.000. Nih, di sini masih ada bersisa kurang lebih 2 juta rupiah. Bukan kurang lebih, tapi itu angka pasti ya, Mam. Di sini masih berlebih 200.000 rupiah. Nah, di sisa 200 rupiah ini kita masih bisa membagi-bagikannya. Di antaranya itu adalah yang pertama kita buat untuk sedekah. Bagaimanapun besar atau kecil pendapatan yang kita punya, di situ ada hak orang lain yang harus kita penuhi ya, Mams, seperti untuk anak yatim, sedekah, masjid, dan lain-lain itu harus kita keluarkan, Mams. Nah, di sini di antaranya yang sisa 200.000 tadi udah aku bagi sedekah, dana darurat, dan tabungan. Sedekah di sini aku anggarkan 75.000. Aku mengambilnya dari itu potongan zakat. Kalau kita zakat 2,5% dari penghasilan. Jadi kalau penghasilan 3 juta, 2,5% dari penghasilan itu 75.000, dana darurat 75.000, dan tabungan 50.000. Ternyata masih ada sisa tabungannya kalau kita bisa menganggarkan atau membudgetkan keuangan kita ya, Mams. Nah, setelah kita bagi-bagi, kita budgetkan, terus seperti aku nih, Mam, aku buat di dompet pintar ini pos-pos keuangannya. Nah, disinilah aku menaruh uang-uang yang telah aku budgetkan untuk selama 1 bulan. Di dompet pintar ini nantinya walaupun penuh, tapi untuk 1 bulan ke depan ini akan berangsur-angsur akan habis atau akan berkurang, karena ini memang sudah aku budgetkan sesuai dengan kebutuhan 1 bulan. Nah, syukur-syukur nanti kalau ada kelebihannya dari pos-pos keuangan ini akan aku simpan untuk tambahan tabungan. Oke, Mam, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.